Pertandingan uji coba pramusim tadi malam antara FC Barcelona dan Seoul FC mungkin hanya berstatus laga persahabatan, tapi hasilnya cukup membuat banyak pihak, termasuk Real Madrid, mulai waspada. Barcelona mencetak 7 gol ke gawang tuan rumah dan kembali menunjukkan betapa tajamnya lini depan mereka musim ini. Skor akhir 7-3 bukan sekedar angka besar, melainkan sinyal bahwa produktivitas gol tim asuhan Hansi Flick benar-benar mulai hidup. Lamine Yamal tampil luar biasa dengan pergerakan dan asis tajamnya, sementara Marcus Rashford dan Ferran Torres aktif menebar ancaman dari sisi lapangan. Di lini serang, Robert Lewandowski masih menunjukkan insting golnya yang belum pudar, menjadi pemimpin di antara barisan penyerang muda Barca. Bahkan dari bangku cadangan, para pemain pelapis ikut memberi kontribusi yang signifikan. Saat kelima penyerang utama Barcelona tampil agresif dan saling melengkapi seperti ini, wajar jika muncul anggapan bahwa 7 gol per laga bukan lagi sekedar kebetulan, melainkan potensi nyata. Dan di balik semua itu, Real Madrid diam-diam mulai merasa tertekan, karena lini serang Barcelona jelas bukan masalah sepele di musim yang akan datang. Apa yang awalnya dianggap sebagai eksperimen pramusim kini mulai terasa sebagai peringatan serius. Bukan hanya karena skor besar yang dicetak di laga melawan Seoul FC, tapi karena pola permainannya mulai terbaca sebagai sesuatu yang sistematis. Dalam beberapa pertandingan terakhir, khususnya sejak Hansi Flick menata kembali komposisi lini depan, Barcelona tampil sangat cair dan yang paling penting produktif. Tidak ada lagi ketergantungan mutlak pada satu pemain bintang. Kini, serangan Barcelona bisa datang dari mana saja. Lamine Yamal menusuk dari kanan, Ferran Torres yang lebih rapi dalam penyelesaian akhir, Rashford yang makin nyaman menyesuaikan diri di sisi kiri, hingga Robert Lewandowski yang tetap menjadi target man utama dengan kecerdasan geraknya. Ditambah kedalaman skuad yang solid, Flick punya kemewahan untuk merotasi tanpa menurunkan kualitas. Efek dari kemajuan ini bukan hanya dirasakan oleh fans Barcelona yang mulai antusias, tapi juga oleh para pesaing langsung. Beberapa analis di Spanyol bahkan menyebut bahwa Real Madrid belum tentu siap menghadapi serangan seperti ini di awal musim. Bukan semata karena nama-nama besar di lini depan Barcelona, tapi karena cara mereka bergerak, bertukar posisi, dan menekan lawan nyaris tanpa henti. Hasilnya, gol demi gol datang secara alami. Performa seperti ini menumbuhkan rasa percaya diri tinggi dalam skuad Blaugrana. Tapi di sisi lain, juga menumbuhkan tekanan bagi para rival, terutama Real Madrid yang musim lalu sempat 4 kali tumbang di El Clasico, dan kini harus menghadapi versi yang lebih matang dari Barcelona era Flick. Pertanyaannya sekarang, apakah produktivitas ini bisa terus bertahan saat memasuki laga-laga kompetitif seperti El Clasico atau Liga Champions nanti? Atau justru tim lawan akan menemukan cara untuk mengunci kebebasan menyerang Barca? Lima penyerang Barca, kombinasi maut yang tak terbaca. Di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona tak hanya membangun ulang pertahanan dan ritme permainan, tetapi juga membentuk ulang wajah lini serang mereka. Kini bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, tetapi bagaimana 5 penyerang utama mereka saling mengisi, saling bertukar peran, dan menciptakan ruang untuk satu sama lain. Lamine Yamal menjadi titik pusat kreativitas di sisi kanan. Kecepatan, ketenangan dalam mengirim bola, dan ketajaman dalam memberi umpan silang menjadikannya ancaman konstan. Ia sudah tak lagi sekedar wonderkid, tapi benar-benar motor permainan yang dewasa di usia belia. Ferran Torres tampil jauh lebih efektif sebagai inverted winger. Ia sering menusuk ke dalam dan menciptakan kombinasi cepat di sepertiga akhir lapangan. Flick tampaknya menemukan cara baru untuk mengoptimalkan potensi Ferran yang selama ini inkonsisten. Marcus Rashford, meski baru bergabung, mulai memahami sistem. Ia mungkin belum jadi starter utama, tapi dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat lawan Seoul FC, ia menunjukkan potensi besar sebagai super sub atau pemain rotasi yang eksplosif. Mobilitas dan kemampuannya membuka ruang, sangat membantu Barcelona menciptakan peluang bertubi-tubi.
Robert Lewandowski masih menjadi jangkar lini depan. Meski usia tak muda lagi, nalurinya membaca ruang, duel udara, dan penyelesaian akhir tetap sangat dibutuhkan, terutama saat permainan Barca mentok. Ia menjadi pemimpin di tengah komposisi penyerang muda. Rafinha, yang kini bersaing langsung dengan Rashford di sisi kiri, juga menunjukkan peningkatan. Ia menjadi sosok pekerja keras yang mampu membantu transisi dari menyerang ke bertahan. Dalam sistem Flick yang mengandalkan intensitas tinggi dan pressing, kehadiran Rafinha sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas dan stabilitas. Kelima penyerang ini bukan hanya soal variasi posisi, tapi juga memberikan fleksibilitas taktis luar biasa. Flick bisa mengatur formasi 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan 3-4-3, tergantung lawan yang dihadapi. Artinya, Barca tidak hanya berbahaya di atas kertas, tapi juga sulit diprediksi dalam setiap pertandingan. Mengapa Madrid harus waspada? Flick tak lagi main-main. Musim lalu, Hansi Flick mungkin datang dengan misi memperbaiki fondasi Barcelona. Tapi musim ini tujuannya jelas, mempertahankan dominasi dan menyerang lebih efisien. Dan jika melihat bagaimana Barca melibas lawan-lawan di pramusim, termasuk Seoul FC dengan skor mencolok 7-3, bisa dikatakan Flick sudah menemukan versi tim yang ia inginkan. Cepat, menekan, klinis. Real Madrid tentu bukan lawan sembarangan. Kedatangan Xabi Alonso membawa filosofi baru yang segar dan disiplin. Tapi Flick sudah membuktikan musim lalu bahwa dirinya tahu cara menaklukkan El Clasico. Dengan 4 kemenangan atas Madrid dalam semusim, rekor yang sulit diabaikan. Kini dengan penambahan pemain seperti Rashford, Barcelona semakin dalam secara skuad dan semakin tajam dalam eksekusi. Di sisi lain, tekanan justru berbalik ke Madrid. Mereka bukan hanya harus mencari cara untuk bertahan dari serangan bertubi-tubi, tapi juga harus mencari celah dalam struktur tim Barcelona yang semakin solid. Bagi Flick, El Clasico bukan cuma soal prestis, tapi soal pertarungan visi. Dan visinya jelas, mengembalikan Barcelona sebagai tim paling ditakuti di Eropa, bukan sekedar Spanyol. Dengan performa meyakinkan di pramusim dan kombinasi penyerang yang semakin padu, Barcelona kiranya telah mengirim pesan yang sangat jelas. Bukan hanya untuk Real Madrid, tapi juga untuk seluruh kompetitor di Spanyol dan Eropa. Di bawah Hansi Flick, mereka bukan hanya kembali kompetitif, tapi juga berkembang menjadi tim yang efisien, agresif, dan sangat produktif. Skor 7-3 atas Seoul FC memang bukan tolok ukur utama. Tapi cara Barca mencetak gol demi gol, membangun serangan, dan menekan lawan dengan intensitas tinggi adalah bukti nyata bahwa sistem yang dibangun Flick mulai mencapai kestabilannya. Ketika 5 penyerang bisa saling melengkapi dan bahkan pemain cadangan tampil tajam, maka mencetak banyak gol per laga bukan lagi sesuatu yang mustahil. Itu bisa jadi kebiasaan baru bagi Real Madrid dan pelatih barunya, Xabi Alonso. Ini bukan sekedar tantangan teknis, ini adalah tekanan psikologi sejak dini. Bahkan sebelum El Clasico pertama musim ini dimulai, Barcelona sudah siap. Madrid harus lebih dari sekedar waspada. Mereka harus benar-benar bersiap menghadapi tim yang tengah menyatu dalam kekuatan terbaiknya. Musim 2025-2026 belum dimulai sepenuhnya. Tapi satu hal yang sudah pasti, Barcelona sedang membangun sesuatu yang besar. Dan jika Madrid lengah, mereka bisa jadi korban selanjutnya.